Tim kuasa hukum Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggugat 10 orang yang melanggar Kongres Luar Biasa Demokrat. Yang digugat ini termasuk para kader senior Demokrat yang telah dipecat. Gugatan terhadap 10 orang dilayangkan karena Kongres dianggap melanggar sejumlah aturan baik konstitusi partai maupun undang-undang. Sejauh ini tim kuasa hukum fokus pada gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara itu, Saudara, Kamis kemarin DPP Partai Demokrat Kubu Muldoko menjelaskan alasan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ada 10 alasan, salah satunya karena tindakan SBY yang dianggap membentuk tirani politik. SBY memberikan kekuasaan absolut kepada putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Pendirian tahun 2001 oleh para pendiri yang dinotariskan oleh notaris Asukandi. Itu yang paling fatal. Hanya itu bisa dirubah melalui pengadilan. Calon ketua umum harus menjadi kewenangan ketua majelis tinggi, calon ketua. Bahkan anggaran dasar rumah tangga menjadi kewenangan majelis tinggi rancangannya yang akan disahkan pada Kongres melanggar, mengamputasi, sudah melanggar undang-undang dasar, undang-undang partai politik, mengambil hak-hak kader. Selengkapnya kita temui rekan kami, jurnalis Kompas TV Eri Cesaria di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tempat Partai Demokrat menggugat KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang. Eri, undang-undang mana yang menjadi dan juga bagian konstitusi partai mana yang dianggap ini melanggar, yang digugat pada siang hari ini, Eri? Ya, selamat siang, Brianis dan juga saudara. Memang tadi sekitar pukul 12 kurang 15 menit, tim kuasa hukum dari Partai Demokrat versi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono telah meninggalkan gedung PN Jakarta Selatan setelah melakukan gugatan terhadap 10 orang yang dianggap melakukan pelanggaran tindakan melawan hukum. Adapun pasal yang kemudian diajukan yang dianggap melakukan pelanggaran sesuai pasal tersebut adalah pasal dari pasal 26 Undang-Undang Parpol, di mana tadi yang sempat juga disampaikan oleh Bambang Wijayanto selaku tim kuasa hukum dari Partai Demokrat versi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono adalah mereka dianggap melakukan pelanggaran karena mereka sudah dipecat dari Partai Demokrat dan tidak bisa melakukan pemilihan terkait dengan Ketua Umum Partai Demokrat. Selain itu juga tadi ada beberapa pernyataan-pernyataan juga yang dianggap sebagai salah satu tindakan yang melanggar hukum. Ini diantaranya adalah mereka dianggap melakukan pelanggaran terkait dengan demokrasi yang berlaku di Indonesia. Berbicara mengenai hal tersebut, ini karena memang ADART yang saat ini berlaku di negara Indonesia ini adalah ADART Partai Demokrat yang telah didaftarkan di tahun 2020. Sementara pada KLB Deli Serdang yang berlangsung pada awal Maret kemarin, ini adalah pemberlakuan ADART di tahun 2005. Dan terkait lebih lengkapnya mengenai gugatan apa saja yang diajukan terhadap 10 orang ini, berikut adalah penuturan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum yang tadi diwakili oleh Bambang Wijayanto dan juga Herzaki Mahendra Putra selaku Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat. Ya, dengan harapan semoga pengadilan bisa menjadi benteng terakhir nih bagi kami dalam memperjuangkan keadilan, dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Di sini kami mencari keadilan. Ya. Kenapa? Kalau bisa disampaikan tadi, ini juga melanggar kok selama ini selalu didengung-dengungkan terkait dengan Undang-Undang Parpol. Karena sangat jelas mereka melanggar Undang-Undang Parpol. Salah satunya adalah pasal 26. Ya, bahwa kader yang telah diberhentikan atau kader yang telah dipecat ya tidak dapat membentuk kepengurusan ataupun membentuk partai politik lagi yang sama dengan yang mereka dipecat. Pasal 1 konstitusi itu menjelaskan kita bukan sekedar negara hukum. Kita ini negara hukum yang demokratis. Artinya apa? Berbasis pada kepentingan rakyat. Kalau segelintir orang yang sudah dipecat sebagian besarnya bisa melakukan tindakan seperti ini yang diserang sebenarnya negara, kekuasaan dan pemerintahan yang sah. Bukan sekedar Partai Demokrat. Konstitusi partai pun diinjak-injak. Kalau kemudian ini diakomodasi, difasilitasi, tindakan-tindakan seperti ini bukan sekedar abal-abal, ini brutalitas
brutalitas demokratik terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi. Mudah-mudahan ini bisa diatasi gitu. Jadi ini tidak main-main ini. Adapun 10 nama yang tadi telah dilakukan pelaporan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memang sebenarnya tim kuasa hukum tidak menyebutkan secara rinci ataupun spesifik siapa saja 10 orang yang terlibat ataupun yang dilakukan pelaporan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun tadi sempat ada 2 nama yang secara jelas disebutkan oleh Bambang Wijayanto, ini diantaranya adalah Johnny Allen dan juga Darmizal, di mana 2 orang tersebut ini memang saat ini sudah tidak terdaftar sebagai anggota dari Partai Demokrat yang kemarin pun juga terlibat dalam pelaksanaan KLB Demokrat di Deli Serdang. Memang sebagian besar dari mereka ini adalah orang-orang yang terlibat dalam kongres, lalu kemudian yang mengorganisir kongres, dan mereka juga ini dianggap patut bertanggung jawab atas kebrutalan yang terjadi dalam demokrasi Partai Demokrat. Hal tersebut tadi juga disampaikan oleh Bambang Wijayanto sebelum meninggalkan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Glenis. Eri, apakah ada langkah hukum lain yang dilakukan oleh Partai Demokrat selain menggugat 10 orang yang terlibat dalam KLB di Deli Serdang ini? Ya, Glenis, tadi kami sempat mempertanyakan hal tersebut juga kepada salah satu tim kuasa hukum yang datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menyebutkan bahwa sejauh ini memang fokus yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum Partai Demokrat versi Agus Harimurti Yudhoyono adalah terhadap gugatan yang dilaksanakan ataupun dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sembari menunggu proses gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, mereka pun bersama dengan DPP dan juga anggota DPC lainnya akan berkoordinir lagi dan juga menggodok langkah hukum lanjutan apa yang akan dilaksanakan. Namun sejauh ini fokus bagi Partai Demokrat versi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono adalah dengan melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tadi pun juga gugatan sudah didaftarkan, di mana dari tim kuasa hukum juga sudah menerima nomor registrasi. Ini artinya proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah mulai berlangsung per hari ini terhadap 10 orang yang telah dilaporkan dalam gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan pelanggaran ataupun melawan hukum yang telah ditujukan oleh Partai Demokrat kepada KLB versi Deli Serdang. Glenis. Ya, hingga saat ini Partai Demokrat kubu AHY ini masih fokus terkait dengan gugatan terhadap 10 orang yang terlibat dalam KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Terima kasih jurnalis Kompas TV Eri Cesaria langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.